Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam semangat. Hari ini kita belajar matematika ya. Pelajaran 2 yaitu sifat-sifat operasi hitung dan penggunaannya. Nah, sebelumnya kalian persiapkan terlebih dahulu buku matematika kalian. Nanti kalian buka halaman 42 sampai 47 ya. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu bukunya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Nah, yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu sifat pertukaran. Ya, sifat komutatif ini nanti digunakan dalam penjumlahan dan perkalian. Itu diingat-ingat. Nah, kalau untuk bentuk umumnya, untuk penjumlahan adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi nanti bertukar posisi, ya. Bertukar posisi angkanya. Kemudian kalau untuk perkalian, sama dengan A kali B sama dengan B dikali A. Agar kalian lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Untuk penjumlahan, 4 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 4. Ya, jadi kita bertukar posisi nih. Kemudian kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 9. Jadi 4 ditambah 5 hasilnya 9, 5 ditambah 4 hasilnya juga 9. Lalu untuk perkalian juga sama. Ya, 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. 4 dikali 5, 20. 5 dikali 4 juga hasilnya 20. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, ciri-ciri pengelompokan di sini bentuk umumnya ini dikasih kurung ya. Nah, kalian masih ingat kan kalau yang diletakkan di dalam kurung seperti ini ada 2 angka, maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, sifat asosiatif ini digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Supaya kamu lebih paham, perhatikan contohnya ya. 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 3. Nah, tapi kan tadi udah diingatkan bahwa yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi, 4 tambah 5 sama dengan 9, lalu ditambah 3, sama dengan 12. Nah, untuk yang sebelah kanan, 4 ditambah 5 ditambah 3, kita kerjakan 5 ditambah 3 terlebih dahulu. 5 ditambah 3 sama dengan 8, lalu ditambah dengan 4. Hasilnya 12. Jadi, sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus sama hasilnya. Nah, untuk yang perkalian juga sama ya. 4 dikali 5 dikali 3 sama dengan 4 dikali 5 dikali 3. Perhatikan kurungnya. 4 kali 5 sama dengan 20. Lalu dikali 3 hasilnya 60. Lalu 5 dikali 3 sama dengan 15. Setelah itu dikali 4 sama dengan 60. Jadi 20 dikali 3 sama dengan 60. 4 kali 15 hasilnya juga sama 60. Pada operasi penjumlahan, penggunaan sifat komutatif dan asosiatif dapat dipermudah dalam menghitung hasilnya. Kalian perhatikan terlebih dahulu contohnya ya. 25 ditambah 80 ditambah 75. Nah, masih ingat kan tadi? Ya, yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Ya, 25 ditambah 75, lalu ditambah 80. Berarti yang dikerjakan adalah 25 ditambah 75. Ya, yang dikerjakan ini dulu. 25 ditambah 75 sama dengan 100, lalu baru ditambah dengan 80. 100 ditambah 80 hasilnya 180. Lalu yang sebelah kanan, ini yang dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 75 ditambah 80 sama dengan 155, lalu ditambah dengan 25, hasilnya 180. Jadi 100 ditambah 80 sama dengan 180,
25 ditambah 155 hasilnya juga sama, 180 juga. Nah, nanti kalian akan berlatih nih di latihan 5 halaman 43. Ya, untuk contohnya Ibu kerjakan nomor 1. Ya, 85 ditambah 60 ditambah 15. Nah, kalian bikin dulu seperti ini. Ya. Nah, lalu 85 ditambah 60, 145. Lalu ditambah dengan 15, hasilnya 160. Yang di sebelah kanan juga begitu. Kerjakan dulu yang dalam kurung. 60 ditambah 15 sama dengan 75, lalu ditambah 85. Hasilnya 160. Ya, jadi kalau kita jumlahkan 145 ditambah 15, hasilnya 160. Yang sebelah kanan juga sama, 85 ditambah 75, hasilnya juga 160. Oke. Selanjutnya, sifat komutatif dan asosiatif juga dapat memudahkan kita dalam menghitung hasil perkalian. Kalian perhatikan terlebih dahulu contohnya ya. 4 kali 7 kali 25. Ya, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Ya, 4 kali 7 sama dengan 28, lalu dikali 25. Hasilnya 700. Ya, lalu yang di sebelah kanan, yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. 7 kali 25 sama dengan 175. Lalu dikali 4, hasilnya 700. Jadi 28 dikali 25, hasilnya 700. 4 kali 175, hasilnya juga 700. Kalian harus paham ya cara mengalikannya ya. Nah, untuk latihan 6, nanti halaman 44, Ibu kasih contoh nomor 5. Nanti juga kalian gunakan susun bawah untuk perkaliannya. Ya, 250 dikali 7 dikali 4. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 250 dikali 7, hasilnya 1750. Lalu dikali 4. Nah, hasilnya 7000. Nanti yang sebelah kanan juga kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 7 kali 4 sama dengan 28. Setelah itu dikali dengan 250. 250 dikali 28, hasilnya 7000. Ya anak-anak, jadi yang harus kalian pahami adalah ketika kita mengerjakan, bentuk umumnya ini yang harus kalian perhatikan. Lalu, yang dikerjakan terlebih dahulu angka-angka yang di dalam kurung. Kemudian, kalian juga harus bisa menghitung susun bawah untuk perkaliannya. Oke? Nah, yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Kalian juga harus pahami terlebih dahulu bentuk umumnya ya. Nah, menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif dari perkalian menjadi penjumlahan. Ya, untuk perkalian menjadi penjumlahan itu sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, nanti hasilnya disebar. Ya, A kali B ditambah A kali C. Ya. Nah, perhatikan contohnya. Ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama, soal ini 15 dikali 10 tambah 2. Ini kan di dalam kurung. Jadi, kerjakan operasi dalam tanda kurung. Itu cara pertamanya. Jadi, 10 ditambah 2 sama dengan 12. Setelah itu baru dikali dengan 15. Jadi 15 dikali 12 sama dengan 180. Itu cara 1. Nah, kalau cara 2 itu menggunakan sifat distributif perkalian menjadi penjumlahan. Nah, ini tadi disebar nih. Masih ingat di sini ya. Jadi
15 dikali 10 ditambah 15 dikali 2. Ya, 15 dikali 10, 150. 15 dikali 2 sama dengan 30. Kemudian dijumlahkan. 150 ditambah 30 hasilnya 180. Jadi kalian bisa gunakan cara ini. Pilih salah satu dari cara pertama atau cara kedua. Oke? Nah, kalau yang sekarang ini menyelesaikan operasi hitung menggunakan sifat distributif perkalian menjadi pengurangan. Nah, perhatikan contohnya nih. 6 dikali 80 dikurang 5. Kalian juga harus perhatikan ya. Cara ini bisa cara 1 atau cara 2 dalam menyelesaikannya. Perhatikan untuk cara 1 itu yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Kerjakan operasi dalam tanda kurung. Maka 80 dikurang 5 dulu. Hasilnya 75. Setelah itu dikali 6. Jadi 6 dikali 75 sama dengan 450. Nah, cara kedua menggunakan sifat distributif. Perkalian menjadi pengurangan. Ini disebar nih. 6 kali 80 dikurang 6 kali 5. Ya, 6 kali 80 itu 480. Lalu 6 dikali 5 sama dengan 30. Kalian kurangkan. 480 dikurang 30 sama dengan 450. Jadi kalian bebas mau milih cara 1 boleh, cara 2 juga boleh. Nah, demikian pembahasan matematika hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.